Kementerian Keuangan kembali meluncurkan surat berharga negara. Kali ini jenisnya adalah ORI 024, saudara. Nah, kupon ORI yang ditawarkan jadi yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Kita akan berbincang pagi ini bersama Singgi Gunarsa, Kepala Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara Kementerian Keuangan. Pak Singgi, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Skalis, Bapak Ibu, pemirsa. Selamat pagi Pak Kompas TV, Singgi. ya. Ini dikeluarkan lagi ORI 024. Nah, strukturnya untuk ORI 024 ini seperti apa Pak Singgi? Adakah yang berbeda dengan ORI yang diluncurkan sebelumnya? Kalau ORI, khususnya ORI 024 ini sama ya seperti ORI sebelumnya ya. Jadi ini juga merupakan salah satu milestone sih sepertinya ya, bahwa kita meluncurkan 2 seri nih. Dan karakteristiknya tentu saja yang pertama tradable, bisa diperdagangkan nanti setelah minimum holding period atau MHP ya. Lalu kuponnya tetap fixed rate, jadi selama 3 tahun dan 6 tahun itu kuponnya sama, tetap terus tidak berubah. Dan pajaknya juga 10% ya Bapak Ibu sekalian. Ini sangat menarik dibandingkan instrumen lainnya ya. Dan untuk dari struktur tenornya sendiri terbagi menjadi 2 ya, seperti ORI sebelumnya, ORI 023, yaitu ada ORI 024T3 untuk yang 3 tahun dan ORI 024T6 untuk yang 6 tahun. Nah, kuponnya nih yang menarik ya, untuk ORI 024T3 itu di 6-10% per tahunnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Sedangkan untuk ORI 024T6 itu lebih besar lagi, di 6,35%. Lalu kalau kita lihat dari segi pemesanan, ini juga berbeda ya antara 2 ORI ini. Kalau ORI 024 yang T3 itu maksimalnya itu 5 miliar rupiah. Sedangkan untuk ORI 024 T6 maksimalnya adalah 10 miliar rupiah. Minimalnya berapa? Nah, minimalnya cukup 1 juta rupiah saja nih, baik T3 maupun T6. Jadi kalau mau beli yang T6 pun ya kita minimumnya tetap sama 1 juta rupiah. Jadi menarik nih strukturnya nih Mbak Paskalis. Oke, nih pemirsa Kompas TV juga bisa lihat nih Pak Singgi sekarang ini. Jadi ada 2 tenor 3 tahun dan 6 tahun. Yang menarik adalah kuponnya karena sama-sama di atas 6%. Dan tadi Pak Singgi sudah mengatakan bahwa bunganya cuma 10% ya Pak. Ini agak berbeda, lebih kecil dibandingin kalau kita masukin mungkin deposito gitu ya Pak. Betul, Nah, betul. ini juga yang kalau kita perhatikan pemerintah ini kayaknya sekarang mulai menawarkannya 2 langsung nih Pak. Tenornya 3 tahun lebih pendek dan tenor yang lebih panjang adalah 6 tahun. Nah, apakah memang nanti selanjutnya nih Pak akan begini terus sistemnya, tenornya 2 tahun yang akan diterbitkan untuk SBN? Kalau Transis memang di tahun 2023 ini termasuk kita memiliki strategi yang berbeda nih approach-nya ya. Jadi semacam milestone juga nih bagi Kementerian Keuangan untuk menawarkan dual Transis untuk investor ya. Jadi investor dulu kita ditawarkan cuma 1 aja yang 3 tahun ya untuk kalau yang ORI itu. Nah, sekarang kita tawarkan 2 karena memang kalau kita perhatikan ini untuk investor yang jangka panjang juga banyak ya Mbak Paskalis ya Bapak sekalian. Kalau kita lihat misalnya ya, untuk SBR 12 kemarin itu ada 6 ribuan ya investor membeli 2 tenor sekaligus ya. Jadi dia mau mengunci untuk yang jangka pendek maupun jangka panjang ya. Dan ORI 23 juga demikian ya. Ini hampir 5.000 nih, 4.666 yang membeli langsung 2 tenor ya, yang T3 maupun T6. Jadi ini memang komitmen pemerintah untuk terus berinovasi ya, terutama untuk memberikan alternatif nih investasi bagi masyarakat ya pada umumnya ya, baik itu yang generasi milenial maupun kolonial gitu ya. Jadi mereka memiliki preferensi yang sama, misalnya yang milenial cenderung yang jangka pendek gitu, tapi yang kolonial gitu seperti kaya gitu kan pengennya yang jangka panjang lebih aman. Nah, ini bisa ditampung. Jadi alternatif investasinya akan lebih luas ke depannya ya. Dan ini akan kita evaluasi bagaimana perkembangannya, walaupun sampai saat ini sepertinya animonya masih cukup besar kedua tenor tersebut ya. Oke, animonya tinggi untuk ini sebenarnya inovasi berarti ya yang baru saja dilakukan atau yang akhirnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Nah, apalagi Pak Singgi yang akan dilakukan pemerintah supaya nih masyarakat semakin gemar gitu membeli SBN retail, mungkin khususnya ORI 024 ini? Kalau
terutama sih kalau kita ada dua sih ya Mbak Paskalis ya yang kita jadi fokus. Yang pertama adalah edukasi, lalu yang kedua adalah infrastruktur. Ya ini yang akan namanya dua poin utama yang kita uh, consider gitu untuk mengembangkan instrumen retail ini ya. Edukasi misalnya seperti meningkatkan literasi masyarakat ya melalui jangkauan iklan dan lain-lain ya. Juga kita melakukan sosialisasi misalnya ke kampus-kampus ya. Kita juga mengundang misalnya pada waktu acara sosialisasi tersebut komunitas-komunitas. Jadi nggak cuma masyarakat yang paham pendidikan saja, tapi masyarakat luas ya. Komunitas-komunitas juga bermacam-macam, baik itu dari ibu rumah tangga yang aktif memasak, aktif senam misalnya, atau komunitas-komunitas masyarakat lain, penggemar sepak bola itu ya. Jadi kita mencoba nih ke sana ya. Lalu ada juga pengembangan infrastruktur, ini juga sangat penting ya. Apalagi kita lihat masa saat ini kan yang namanya aplikasi semua ya, semua perbankan itu atau semua Midis kalau kita itu mengembangkan super app ya. Jadi dia itu memiliki aplikasi yang sangat luas, nggak cuma untuk transfer dan bayar-bayar, tapi juga bisa untuk berinvestasi. Nah ini kita coba ajak nih para mitra distribusi ya untuk mengembangkan fitur-fitur ini ya dari sisi eksternal. Dan ini juga tidak sembarangan ya Mbak Pascal, Bapak Ibu sekalian, kita biasa menguji nih sistem-sistem yang apabila ada upgrading gitu kita uji agar robust. Artinya apa robust itu? Artinya semua pesanan yang masuk, semua alternatif yang dipilih oleh investor itu dapat berjalan dengan sempurna ya, tidak salah pilih lah gitu ya. Pesannya apa, dapatnya apa. Nah kita nggak mau seperti itu ya. Ini benar-benar harus sesuai. Jadi kedua itu sih yang penting ya. Dari sisi lain juga internal kami juga terus meningkatkan infrastruktur ISBN kita ya, elektronik surat berharga negara, jadi biar lebih rapi gitu ya, pesanan yang masuk juga bisa langsung tercatat dan semuanya juga bisa dipertanggungjawabkan nantinya, seperti itu Mbak Paskalis. Ini yang dilakukan pemerintah untuk memperluas dan juga memperdalam pasar. Tapi yang penting juga Pak Singgi, apakah untuk investor nih, ini adalah saat yang tepatkah untuk berinvestasi di SBN Retail? Nah ini menarik ya, tadi di awal itu Mbak Pascal sampaikan bahwa di tengah masa ketidakpastian gitu kan. Nah ini justru kalau pemerintah ini menawarkan instrumen yang pasti-pasti aja ya. Ada ORI T3, ada ORI 24, T6 ya. Kenapa pasti-pasti aja? Karena pasti dijamin ya. Dan kuponnya juga sangat menarik ya, 6,1 dan 0,35 ini benar-benar sangat menarik ya. Apalagi kalau kita lihat di sini, ini akan memproteksi ya investasi Bapak Ibu semua terhadap inflasi ya. Inflasi Indonesia sekarang berapa ya? Masih di level 3%-an. Jadi sangat menarik nih instrumen ini ya, dalam jangka waktu 3 sampai 6 tahun ini terproteksi dengan suku bunga yang sudah kepala 6 sekarang. Jadi seperti itu. Jadi mengapa saat ini sangat menarik adalah untuk berinvestasi itu tadi ya. Jadi semua kondisi pasar keuangan kan sekarang lagi sedang tidak menentu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada penyesuaian tingkat suku bunga di Amerika misalnya, bahkan ada geopolitical tension ya, sekarang ada di Middle East yang lagi meningkat. Dulu Ukraina Rusia, sekarang ada di Middle East ya. Dan ini juga secara langsung maupun tidak langsung itu menyebabkan volatilitas ya, terutama di pasar keuangan ya. Nah ini yang artinya bahwa kita harus jika ingin berinvestasi, kita harus mencari instrumen yang benar-benar aman dan terjamin gitu ya. Jadi aman pembayarannya, nanti setelah jatuh tempo juga dijamin pengembalian pokoknya langsung ke rekening para investor sekalian. Jadi itu yang yang menjadi poin yang sangat penting ya dalam berinvestasi di masa yang sedang penuh ketidakpastian ini gitu kan. Oke, ini kuponnya dibayar per bulan berarti ya Pak Singgi? Betul, biaya per bulan. Jadi setiap tanggal 15 nanti kuponnya Bapak Ibu sekalian itu terima ya. Jadi rutin itu ya, tidak pernah meleset sepertinya ya kalau masalah kupon. Jadi jangan khawatir, setiap tanggal tersebut ya Bapak Ibu sekalian, para investor akan melihat ya cash flow kuponnya masuk ke rekening masing-masing gitu ya. Jadi ini kayak dikasih uang jajan ya sama Kementerian Keuangan tiap bulan Pak Singgi kalau ikutan ORI. Jadi masih ada waktu kalau mau coba sampai 2 November ya Pak Singgi. Investor diundang seluas-luasnya untuk bisa mencoba berinvestasi di aset yang aman ORI 024. Pak Singgi terima kasih banyak sudah berbagi pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Pak.